Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sepertiga pertama juz 7 tafsir Al-Ibris. Yang pertama, Al-Maidah ayat 83 sampai 86 menjelaskan tentang perjuangan Nabi. Waktu itu ketika orang-orang yang beriman mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka terkejut dan seketika itu mereka menangis. Meskipun orang-orang beriman itu dicela oleh orang Yahudi, mereka tetap beriman karena adanya dorongan kuat, yaitu tentang kebenaran yang sudah pasti adanya tentang Nabi Muhammad. Mereka, orang-orang mukmin tersebut termasuk orang-orang soleh, dan orang-orang soleh akan ditempatkan di surga kelak. Allah memberi ganjaran untuk orang mukmin yang tadi berupa surga yang di dalamnya ada air yang mengalir. Kemudian Allah juga memberi balasan untuk orang-orang kafir yang tidak percaya akan ayat Allah dengan berupa ditempatkan di neraka Jahim. Untuk selanjutnya Al-Maidah ayat 87 yang menjelaskan tentang melampaui batas. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ada satu golongan dari sahabat yang mempunyai azam melakukan puasa terus-menerus, selalu bangun malam, tidak ingin menikah, tidak makan daging, dan juga tidak tidur dengan alas. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang intinya Allah tidak melarang orang mukmin untuk menggunakan sesuatu yang baik-baik selama di dunia. Akan tetapi Allah melarang untuk berbuat sesuatu yang diharamkan dan sesuatu apapun yang berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Untuk selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 89 menerangkan tentang sumpah. Allah menuntut hambanya yang bersumpah secara tidak sengaja dan mereka tidak bisa melakukannya. Mereka harus membayar kafaroh sebagai peleburan dosanya. Kafarot di sini antara lain yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin masing-masing 1 mud dari bahan makanan yang biasa dimakan dia dan keluarganya. Yang kedua, memberi sandang atau baju 10 orang miskin. Dan yang ketiga, memerdekakan budak mukmin. Jika tidak bisa melakukan ketiganya, maka puasa selama 3 hari. Berhati-hatilah dengan sumpah, karena itu Allah menurunkan ayat-ayat ini tentang sumpah supaya mereka bersyukur. Termasuk sumpah meninggalkan kebaikan dan sumpah melakukan sesuatu yang haram. Itu juga termasuk sumpah yang harus dilakukan, dan jika tidak harus bayar kafarot. Jadi jika kita sumpah meninggalkan kebaikan dan juga sumpah melakukan sesuatu yang haram, itu juga dihitung sebagai sumpah. Dan jika sumpah itu tidak dilakukan, maka harus membayar kafaroh. Untuk selanjutnya Al-Maidah ayat 90 sampai 93 menjelaskan tentang pengharaman khamr. Orang mukmin dilarang minum arak, khamr, taruhan, menyembah berhala, dan aslam, karena itu semua merupakan ajaran setan. Maka harus dijauhi, karena sejatinya setan itu tadi senang jika manusia saling membenci karena arak dan taruhan tadi. Arak dan taruhan tadi dapat menimbulkan kejelekan dan juga fitnah. Setan ingin mengalihkan ingatan akan Allah dan juga sholat, agar manusia itu lupa Allah dan juga sholat. Maka setan mengujuk-ujuk kita supaya
tergiur dengan arak dan juga taruhan, maka sebaiknya kita menjauh dari hal-hal tersebut. Kemudian setelah ayat tentang pengharaman khamr ini turun, para malaikat mempertanyakan orang yang sudah terlanjur sebelumnya turunnya ayat ini. Lalu dijelaskan di Al-Maidah ayat yang 93 bahwa orang yang sudah terlanjur namun ia mukmin dan beramal soleh maka tidak dosa. Karena Allah itu suka dengan orang yang beramal soleh. Jadi orang tersebut jika sudah terlanjur kemudian ia bertobat, setelah turunnya ayat ini ia bertobat, maka tidak berdosa menurut ayat Al-Maidah ayat 93 ini. Untuk selanjutnya yaitu Al-Maidah ayat 94 sampai 95 tentang larangan membunuh hewan saat ihram. Jadi saat ihram itu dilarang membunuh hewan apapun. Barang siapa yang membunuhnya maka harus bayar kafarat yang sudah ditentukan. Dan ayat 96 menjelaskan tentang buruan apa saja yang diperbolehkan saat ihram untuk dimakan. Diperbolehkan hanya hewan yang ada di air atau hewan lautan itu dihalalkan, sedangkan hewan daratan diharamkan untuk orang yang ihram selama ia masih menjalankan ihram. Kemudian ayat 97 tentang Allah menetapkan Ka'bah sebagai kiblat manusia dan bulan haram yakni Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab untuk tidak boleh berperang. Dan selanjutnya ayat 98 Allah itu sangat besar pangapurane lan besar welase. Jadi Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Kemudian ayat 99 menjelaskan tentang tidak ada tugas utusan Allah selain tabligh. Allah tahu apapun itu perkara yang terlihat ataupun tidak terlihat. Kemudian ayat 100 menjelaskan tentang perkara haram dan halal itu sangat berbeda karena kebanyakan yang haram itu membahagiakan untuk manusia. Untuk selanjutnya yaitu surah Al-An'am. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 165 ayat. Ayat yang pertama menjelaskan tentang keagungan Allah. Semua yang ada di dunia dan akhirat semua milik Allah, yang mengendalikan langit dan bumi, siang dan malam. Jadi tidak ada yang bisa menyekutukannya. Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan menciptakan kamu anak turunnya Nabi Adam dari saripati tanah. Kemudian dia tetapkan ajal saat kematianmu, batas akhir hidupnya di dunia bersifat rahasia, hanya Allah yang tahu. Namun manusia masih saja ada yang kafir dan meragukannya. Mereka bahkan tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau yaumul ba'ats. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan tentang Allah Ta'ala adalah zat yang hak untuk disembah baik di langit maupun di bumi. Allah Maha Mengetahui, Ia tahu sesuatu yang samar, bahkan tidak terlihat sekalipun. Untuk ayat yang kelima menjelaskan tentang orang kafir Makkah tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan-perbuatan mempermainkan Al-Quran, yaitu siksa yang sangat pedih. Kemudian ayat yang keenam menjelaskan tentang apakah
Apakah orang-orang kafir Makkah saat menuju Syam tidak melihat bekas-bekasnya orang yang disiksa Allah Ta'ala? Banyak bangsa orang-orang yang diberikan kekuatan dan kekuasaan, namun ternyata mereka malah kufur. Akhirnya dicabutlah semua itu oleh Allah. Orang-orang yang diberikan hujan, bengawan yang mengalir, yang menandakan kemakmuran, namun karena dosa mereka sangatlah besar, akhirnya dihancurkan kembali oleh Allah, dan Allah memberikannya kepada orang yang pantas atau orang yang beriman.